Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Alif dari kelompok Perang Dingin yang terdiri dari absen 16, 17, 18, 19, 20, dan 28. Saya di sini sebagai moderator, untuk absen 17, 20, 28 sebagai pemateri, absen 19 sebagai tukang editing, dan untuk absen 16 sebagai pembaca kesimpulan. Baiklah, mari kita simak bersama-sama tentang berakhirnya Perang Dingin. Pada 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis dengan kondisi perekonomian Uni Soviet yang sedang stagnan dan penurunan tajam dalam penerimaan valuta asing akibat turunnya harga minyak dunia. Pada 1987, dalam upaya membangkitkan perekonomian, Gorbachev melakukan perubahan struktural dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. Perestroika memungkinkan sistem kuota produksi menjadi lebih efektif, kepemilikan swasta atas bisnis, dan membuka jalan bagi investor asing. Langkah ini dimaksudkan untuk mengarahkan sumber daya negara ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif, bukan pembiayaan militer yang boros. Proses dilakukan untuk melawan penerima reformasinya berasal dari internal partai. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan meningkatkan bebas dan transparansi lembaga-lembaga negara. Glasnost bertujuan untuk mengurangi korupsi dalam tubuh Partai Komunis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Komite Sentral, dan memungkinkan meningkatkan kontak antara warga Uni Soviet dan dunia Barat. Pada 8 Desember 1987, Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang isinya menghapus keberadaan semua senjata nuklir dan balistik dan perjanjian jarak antara 500 sampai 5.500 km beserta seluruh instansi dunia. Hal ini membuat ketegangan antara timur dan barat mulai cepat. Pada 1989, bertempat di Moskwa, Gorbachev dan pengganti Reagan George H.W. Bush menandatangani perjanjian Nasdaq 1 yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara tersebut. Pada tahun berikutnya, Uni Soviet mengalami keruntuhan perekonomian yang diakibatkan dengan turunnya harga minyak dunia dan besarnya pembiayaan militer. Selain itu, penempatan militer di negara sekutunya diakui tidak relevan lagi bagi Uni Soviet. Pada tahun ini pula, Uni Soviet mundur dari Afghanistan, dan setahun kemudian Gorbachev menyetujui reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur. Ketika tembok Berlin runtuh, konsep Common European Home yang dicetuskan oleh Gorbachev sudah mulai terbentuk. Pada 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Mikhail Gorbachev dan George H.W. Bush menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Tahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Berdasarkan Perjanjian Potsdam 2 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh The Big Brother yakni Truman, AS, Attlee, Inggris, dan Stalin, Uni Soviet, menghasilkan keputusan bahwa Jerman harus menandatangani Perjanjian Potsdam yang mana hasil sangat merugikan Jerman. Jerman harus terbagi menjadi 4 daerah penguasaan, yaitu daerah penguasaan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Daerah penguasaan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris bergabung menjadi satu dengan nama Republik Federasi Jerman atau yang terkenal dengan nama Jerman Barat, sedangkan daerah yang diduduki oleh Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Jerman alias Jerman Timur. Sebagai pemisahnya adalah Tembok Berlin.
Jerman Barat tumbuh menjadi negara yang maju, perekonomian yang digunakan dengan sistem kapitalis, sedangkan Jerman Timur pertumbuhan ekonominya terhambat. Rakyat hidup miskin sehingga mendambakan pembaruan dan kemakmuran. Banyak warga Jerman Timur yang menyeberang ke daerah Jerman Barat. Beberapa pengaruh yang menyebabkan Jerman Barat dan Timur mengadakan reunifikasi antara lain. Kebijakan dari Mikhail Gorbachev telah berdampak bagi kehidupan di Jerman Timur. Keadaan ekonomi yang semakin buruk, penindasan yang dilakukan oleh penguasa Jerman Timur. Muncul keinginan untuk menyatukan kembali Jerman, yang kemudian direalisasikan dalam pertemuan 2+4 di Kanada. 2+4 mempertemukan dua negara Jerman, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur, dengan 4 negara yang menguasai Jerman, yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin berhasil diruntuhkan. Pada tanggal 2 Oktober, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali. Sehari selanjutnya, Helmut Kohl terpilih menjadi Kanselir Jerman Bersatu. Kesimpulan, pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa negara-negara terkena dampak dari Perang Dingin. Karena Perang Dingin tersebut secara tidak langsung membentuk perintah internasional, seluruh negara terus-terusan merasa khawatir apabila senjata nuklir dikeluarkan oleh negara adikuasa tersebut. Namun di sisi lain, banyak juga dampak positif yang didapatkan dari negara-negara lain. Dari banyak sisi, mulai dari sisi ekonomi hingga sisi perdamaian. Amerika Serikat dan Uni Soviet cenderung menyimpan perang dengan skala besar untuk mereka sendiri dan tidak melibatkan negara-negara kecil. Oleh karena itu, dampak dari Perang Dingin adalah sangat bervariasi dari masing-masing negara. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami yang berjudul Akhir Perang Dingin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.